Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahsana, NIM 1120088 dari kelas HKIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana material di Indonesia. Yang pertama yaitu tentang teori pemidanaan. Teori pemidanaan ini terdiri dari dua, yaitu absolut dan relatif. Absolut yaitu tujuan pidana untuk pembalasan akibat dari perbuatannya, untuk memberi efek jera pada pelaku agar tidak melakukan perbuatannya lagi. Sedangkan relatif itu untuk mencegah masyarakat tidak melakukan tindak pidana dan pidana dijatuhkan pada orang agar orang lain itu takut tidak melakukan tindak pidana tersebut. Nah, selanjutnya tentang hukum pidana material di Indonesia, yaitu masalah pokok hukum pidana material harus adanya perbuatan atau tindak pidana. Terus harus adanya orang, kesalahan atau pertanggungjawaban, dan pidana atau sanksi. Mengenai perbuatan, pidananya itu ada dasar pokok, yaitu asas legalitas, di mana tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, atau yang biasa dikenal dengan tidak ada delik, tidak dipidana tanpa peraturan lebih dulu. Selanjutnya, apakah hukum pidana Indonesia itu berlaku terhadap perbuatan pidana tersebut atau tidak? Itu dengan menggunakan asas teritorial, di mana perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah negara, baik itu dilakukan oleh warga negara maupun warga negara asing. Dan asas personal adalah perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana saja dan juga di luar wilayah negara. Selanjutnya, pengertian tentang tindak pidana. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar suatu peraturan hukum pidana dan diancam dengan pidana. Mempunyai sifat melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipersalahkan kepada seseorang. Dilihat dari pengertian tersebut, menurut Prof. Mulyatno itu terdapat 5 unsur dalam hukum atau tindak pidana. Yang pertama itu perbuatan. Perbuatan itu dapat diancam dengan pidana. Jadi apakah seseorang itu berbuat delik atau tidak, dan ada akibat dari perbuatannya tersebut, dan apa tujuan dari perbuatannya tersebut. Yang kedua itu tentang keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yaitu yang mengenai dalam diri si orang yang melakukan perbuatan atau mengenai di luar diri dari si pelaku tersebut. Misalnya pada pasal 164 dan 165 tentang kewajiban untuk melapor kepada yang berwajib jika mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru melakukan perbuatan pidana. Kalau kejahatan tadi itu kemudian betul-betul terjadi, maka hal kemudian terjadinya kejahatan itu merupakan unsur tambahan. Selanjutnya, yang ketiga itu unsur karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur yang memberatkan. Contohnya gini, pasal 351 tentang penganiayaan. Penganiayaan ini diancam hukuman paling lama 2 tahun 8 bulan, tetapi jika mengakibatkan atau menimbulkan luka-luka berat, maka ancaman pidana itu diberatkan menjadi 5 tahun penjara, dan jika mengakibatkan kematian menjadi 7 tahun. Selanjutnya, unsur melawan hukum yang objektif. Ini tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur dari unsur sendiri, karena sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah wajar. Contohnya seperti pasal 285 tentang pemerkosaan itu sudah terdapat dalam undang-undang, jadi sudah jelas bahwa perbuatan tersebut dilarang atau melawan hukum.
Selanjutnya yang kelima itu unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa. Misalnya pada pasal 362 KUHP itu tentang pencurian. Nah, pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Sifat melawan hukumnya itu perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan pada niat orang yang mengambil barang tadi. Kalau misal niatnya itu baik, maka barang tersebut akan diambil dan akan diberikan kepada pemiliknya. Maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Tetapi jika niatnya jelek atau tidak baik, maka barang itu akan dimiliki sendiri dengan tidak mengacukan pemiliknya, dan termasuk dalam rumusan pencurian. Jadi unsur melawan hukum secara subjektif ini itu adanya kesalahan yang disengaja oleh orang yang mampu bertanggung jawab bahwa pelaku kejiwaannya itu normal dan tidak gila. Selanjutnya tentang penentuan perbuatan pidana itu terdapat tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan manusia, yaitu delik berbuat atau tidak, adanya rangkaian perbuatan dan tujuan dari perbuatan itu, kemudian adanya unsur melawan hukum yang telah dirumuskan. Untuk dapat dipidananya seseorang harus ada kesalahan atau pertanggungjawaban. Dasarnya adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan yang ada dalam hukum tidak tertulis. Nah, unsur kesalahan itu dilihat dari perbuatan pelaku yang disengaja atau lalai. Dilihat dari subjektif yang melekat pada si pelaku sehingga wujud dari itu dapat berupa kesengajaan dan kealpaan. Sifat melawan hukumnya berbuat tergantung kepada bagaimana sikap nantinya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subjektif. Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana. Tapi di samping itu juga harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Kesalahan harus adanya keadaan psikis batin tertentu dan adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin dengan perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan tadi. Hubungan batin antara pelaku dan perbuatan bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak atau berbuat. Kesengajaan perlu diobjektifkan berdasarkan keadaan lahir yang tampak dari luar. Semua perbuatan dapat dipidana jika memenuhi syarat yang ditimbulkan kerugian menurut undang-undang. Nah, niat jahat itu akan dilihat dari metode biologis psikologi maupun psikologi biologis. Tidak ada perbuatan jika tidak ada niat jahat, karena kehendak adalah perbuatan seseorang yang ada maksud untuk berbuat delik perbuatan. Kehendak dengan sendirinya itu meliputi pengetahuan. Kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif atau alasan pendorong untuk berbuat dan tujuannya berbuat. Untuk menentukan perbuatan dikehendaki terdakwa harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motif untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. Juga antara motif, perbuatan, dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa atau pembuktian adanya penginsafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya. Selanjutnya, jadi untuk adanya kesengajaan diperlukan dua syarat, yaitu terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat keadaan yang merupakan delik, dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andai kata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Dengan itu harus ada pemeriksaan terhadap keadaan jiwanya. Selanjutnya tentang teori kausalitas, yaitu keadaan sebab akibat di antara suatu peristiwa-peristiwa. Nah, syarat-syaratnya itu hubungannya itu logis antara sebab akibat. Contohnya seperti pasal 338 atau 351 ayat 3 KUHP tentang pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan. Dengan teori ini maka dapat menimbulkan pertanyaan bahwa siapa penyebab kematian itu. Teori kausalitas ini termasuk delik material yang dipentingkan akibat dari suatu perbuatan dan untuk mencari tahu siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan dari akibat
dari akibat dari suatu perbuatan, maka perlu sebab akibat ini untuk dibuktikan. Nah, untuk unsur kesalahan itu harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama yaitu pertanggungjawaban pidana, yaitu perilaku itu normal atau tidak gila, dan kemudian dalam arti hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yakni sengaja atau tidak, dan tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Selanjutnya tentang kesengajaan. Kesengajaan itu adalah dikehendaki. Ada dua teori sengaja. Yang pertama teori kehendak, yaitu ada apabila perbuatan dan akibat delik dikehendaki si pelaku. Jadi pelaku tersebut sadar tentang tindakan atau perbuatan yang dilakukannya dan akibat dari perbuatan tersebut. Kemudian teori bayangan atau pengetahuan. Teori ini mengatakan tentang pengetahuan atau mempunyai gambaran tentang apa yang ada dalam kenyataan. Jadi mengetahui atau mengerti, sedangkan yang lain mengatakan tentang kehendak. Teori ini itu merupakan teori yang lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi oleh pengetahuan. Kehendak sendiri merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif atau alasan pendorong untuk berbuat dan tujuannya perbuatan, dan konsekuensinya ialah bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan dikehendaki oleh terdakwa. Jadi harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai. Antara motif perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausalitas dalam batin terdakwa. Nah, mengenai tindak pidana itu bisa saja tidak dipidana karena adanya alasan pembenar dan pemaaf. Nah, yang pertama yaitu alasan pembenar. Alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum. Contohnya itu pada pasal 50 tentang menjalankan peraturan undang-undang. Contohnya itu ketika polisi menembak teroris atas perintah atasan karena mempunyai sandera. Kemudian Pasal 49 ayat 1 tentang pembelaan terpaksa atau notwear, yaitu dari serangan atau ancaman yang melawan hukum yang dilakukan untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain. Contohnya itu seperti ada orang perempuan yang jalan sendirian kemudian hendak diperkosa oleh laki-laki, dan perempuan itu kebetulan membawa pisau dan setelah itu membunuh laki-laki tersebut. Nah, unsur-unsur dari pembelaan terpaksa ini itu harus ada serangan yang langsung mengancam, melawan hukum, sengaja ditujukan pada badan, peri kesopanan dan harta benda, dan juga harus seimbang antara penyerangan dan pembelaan tersebut. Kemudian yang selanjutnya itu alasan pemaaf, yaitu alasan penghapusan kesalahan tetapi tetap atau masih melawan hukum. Seperti syarat-syaratnya seperti tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pasal 44 yang KUHP yang hanya mengenai ketidakmampuan bertanggung jawab karena jiwa yang cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, maka tidak dipidana. Kemudian yang kedua itu syaratnya daya paksa atau overmark. Pada pasal 48 yaitu setiap kekuatan atau setiap paksaan atau tekanan yang tak dapat ditahan. Contohnya seperti papan Karnades, di mana untuk menyelamatkan dirinya Karnades mendorong orang lain lepas dari papan tersebut sehingga orang tersebut tenggelam di laut, maka tidak dipidana. Nah, daya paksa ini harus memenuhi unsur-unsur, yaitu keadaan itu harus ditinjau secara objektif, datang dari luar sisi pelaku dan lebih kuat daripadanya, dan tidak harus berbentuk paksaan mutlak. Selanjutnya
pembelaan terpaksa atau goncangan jiwa yang hebat dalam pasal 49 ayat 2. Upaya pembelaan yang melampaui batas goncangan tersebut disebabkan oleh serangan. Kemudian pertanggungjawaban pidana. Tidak setiap perbuatan yang cocok dirumuskan delik harus dipidana. Untuk dapat dipidananya seseorang harus ada kesalahan atau mampu dipertanggungjawabkan. Nah, seperti tadi tentang unsur kesalahan yaitu melakukan tindak pidana di atas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab dengan kesengajaan atau kealpaan, tidak ada unsur alasan pemaaf seperti pasal 44 KUHP yang tadi sudah saya beri contoh, dan adanya hubungan kausalitas antara keadaan jiwa si pelaku dengan perbuatan. Kemudian dilakukan dengan metode biologis, psikologis maupun sebaliknya. Selanjutnya tentang percobaan. Pasal 53 ayat 1 KUHP yang berbunyi mencoba melakukan kejahatan pidana jika niat untuk itu ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesai pelaksanaannya itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Unsur dari percobaan tindak pidana ini meliputi unsur satu, niat, yaitu yang ada dalam diri si pelaku, dan kedua adanya permulaan pelaksanaan, dan yang ketiga itu sesuai tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Contohnya seperti membunuh dengan air gula kepada orang yang dikira memiliki sakit diabetes. Selanjutnya tentang penyertaan. Setiap orang yang menimbulkan penyertaan adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Penyertaan ini meliputi dua, yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat itu meliputi pelaku, penyuruh lakukan, turut serta, penganjur. Sedangkan pembantu itu pada saat kejahatan dan sebelum kejahatan. Turut serta ini adalah kerjasama secara sadar, kemudian adanya tujuan atau kehendak yang sama, dan ada pelaksanaan bersama secara fisik. Sedangkan untuk penganjur itu orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan sarana-sarana yang ditentukan pada pasal 55 ayat 1 yang kedua. Nah, ada kesengajaan menggunakan sarana-sarana pada pasal 55 ayat 1 yang kedua ini ditimbulkan karena adanya kausalitas. Sudah melakukan tindak pidana atau sudah ada percobaan pembuat material dapat dipertanggungjawabkan. Itu untuk penganjur. Sedangkan untuk pembantuan itu membantu untuk melakukan atau membantu melakukan. Syarat dari pembantuan ini yaitu bentuk kesengajaan atau subjektif dari diri si pelaku atau orangnya. Kemudian membantu kejahatan orang lain atau pelaksanaannya itu dipermudah atau memperlancar. Sedangkan untuk objektifnya atau bentuk perbuatannya yaitu perbuatannya itu mempermudah atau memperlancar pelaksanaan dalam penyelesaian kejahatan. Itu tergantung pada perbuatan pembuat pelaksanaannya. Itu semisal ada copet di pasar, kemudian lari dan si korban itu mengejar si copet tersebut, tetapi temannya lagi itu menghalangi si korban untuk mengejar copet itu dan memukulnya. Itu termasuk tentang pembantuan yang dilakukan pada saat kejadian tersebut. Terima kasih. Mungkin selanjutnya tentang harapan tentang hukum pidana material di Indonesia yang pada masa yang akan datang, itu dalam konteks penegakan hukum di Indonesia yang sekarang dianggap telah gagal dalam mencapai tujuan yang disyaratkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, harapan untuk hukum pidana material itu kedepannya lebih memfokuskan kebutuhan daripada korban, dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat. Dalam hal ini, itu korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mereka perbuat. Nah, dalam penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, dan secara bersama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Untuk mewujudkan keadilan bagi korban dan pelaku,
adalah baik ketika para penegak hukum berpikir bahwa bertindak secara progresif, yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual, tetapi perlu menerobos aturan atau rule breaking, karena pada akhirnya hukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang didambakan oleh masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.